Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ibadah pagi ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah di ibadah online ini. Mari kita bersatu, kita mau naikkan pujian, kita mau tinggikan Tuhan kita. Besar mulia kasih Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya untuk menebus. Mulia kasih-Mu,
Engkau maha mulia Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan Bapa yang baik. Hadilah ibadah kami ya Tuhan. Hadilah ibadah ini dari awal hingga pertengahan pada akhir Tuhan. Apa yang berkati Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami ya Tuhan di tempat ini. Kau berkati setiap kami Bapa. Biar kami setiap hari semakin serupa dengan para Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan datang kepadamu, memohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Kau ampuni segala dosa kami. Kau menghapuskan segala dosa kami dengan berbuat itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus telah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Biarlah Tuhan Allah menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berkata, Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku.
Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Tuhanlah menuntun langkah kita, menuntun hidup kita. Di gunung, di lembah, Dia selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh kembali sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saudara, saya berharap kita di rumah, kita boleh mendengarkan dengan serius, kita tidak sambil melakukan hal yang lain, sehingga supaya kita tidak kehilangan berkat daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya ajak kita untuk kembali berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami memohon belas kasihan-Mu untuk supaya melalui firman-Mu pada hari ini kami boleh kembali diingatkan sesuatu yang sangat penting dari Tuhan. Tuhan tolong kami dan keluarga kami pada saat ini supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan serius sehingga berkat firman Tuhan itu boleh abadi di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari saat ini saya ajak kita boleh membuka Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal yang kedua ayat ke-13 sampai yang ke-17. Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka.
Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia," Yesus maksudnya, "makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, perhatikan saudara, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, sebelum kita menelusuri bagian ini lebih lanjut, saudara, di setiap zaman yang berbeda, itu maka tiap pola pikir orang-orang itu juga pasti akan berbeda. Pada zaman Bahola, saya ambil contoh saudara, orang-orang itu mempunyai konsep bahwa kebenaran itu berdasarkan pada mitos-mitos yang dianut mereka pada saat itu. Mengukur satu kebenaran benar atau tidak berdasarkan mitos atau tradisi mereka masing-masing. Itu pada zaman Bahola. Lalu pada bergerak maju, pada zaman Yunani, orang-orang kemudian mendasarkan kebenaran itu berdasarkan apa saudara? Knowledge, berdasarkan pengetahuan, masuk akal atau tidak. Ya, jadi kebenaran itu hitam di atas putih. Lalu kemudian setelah itu bergerak maju sampai kepada zaman ini saudara. Kalau kita lihat zaman ini itu banyak orang-orang menganut pandangan apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif. Kebenaran itu sesuatu yang ya gak menentulah, buat kamu benar, buat aku belum tentu benar. Kira-kira seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan ya, tadi kan kita melihat bahwa perbedaan konsep zaman Bahola, zaman Yunani, modern, sampai zaman sekarang. Tetapi ada satu persamaan di antara semua zaman. Baik dia dari zaman Bahola, kayak modern, sampai zaman posmo ini, ada satu kebenaran. Ini yang menjadi konsep umum. Dan ini akan dipegang terus oleh orang-orang. Apakah itu saudara? Salah satunya adalah konsep upah. Konsep upah saudara. Apa maksudnya konsep upah itu? Maksudnya adalah gini. Kalau kamu ingin menerima sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu. Bekerja kan? Kita mau menerima sesuatu yang baik, ya kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, baru kita bisa menerima yang baik. Kalau kamu tidak melakukan hal yang baik, jangan harap kamu akan menerima yang baik. Jadi saudara, ini kira-kira kalau mau dikatakan seperti ini, jangan harap aku berbuat baik kepada kamu kalau kamu itu masih belum berubah. Saudara perhatikan, ini adalah konsep upah. Saudara, ini yang akan kita telusuri dalam firman Tuhan bagian ini. Ini adalah konsep upah. Apa dampaknya, apa akibatnya daripada konsep upah ini? Akibatnya adalah seperti ini. Kita tidak akan berbuat baik kepada orang-orang yang menurut kita standarnya belum sebaik kita. Saya ulang saudara ya. Kita tidak akan berbuat baik kepada orang-orang yang dia itu belum bisa memenuhi kebaikan menurut standar kita. Sederhananya gini, kita nggak akan berbuat baik kepada orang-orang yang jahat. Kalau mereka mau menerima kebaikan dari kita, maka mereka harus berubah dulu. Kalau tidak berubah, jangan harap aku akan menerima kamu. Saudara, itu konsep upah. Nah saudara, apakah konsep seperti ini yang diajarkan oleh Tuhan atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita? Tadi kita sudah baca pada bagian firman Tuhan ini, apa yang kita renungkan, apa yang kita baca tadi, bahwa Lewi itu Tuhan Yesus panggil di rumah cukai. Saudara mungkin belum paham, pemungut cukai itu siapa sih? Saudara, pemungut cukai itu pada zaman itu adalah orang-orang yang dinilai sangat jahat oleh orang-orang Israel. Ini contohnya seperti ini. Saya pemungut cukai, saya anggap saja Indonesia sekarang sedang dijajah oleh Amerika. Anggap saja ya saudara ya, Indonesia sedang dijajah oleh Amerika. Lalu saya ini adalah anteknya dari Amerika Serikat.
Lalu saya ditunjuk oleh orang-orang Amerika Serikat untuk menarik pajak dari saudara. Kita sesama warga Indonesia ya, tapi saya ditugaskan untuk menarik pajak semahal mungkin untuk keuntungan siapa? Keuntungan Amerika Serikat dan keuntungan saya juga. Maka kira-kira saudara suka dengan saya atau benci sama saya? Saya yakin saudara pasti akan benci dengan saya. Karena saya bekerja untuk kebaikan negeri penjajah, bukan untuk saudara, masyarakat, ya sebangsa setanah air. Saudara pasti tidak suka. Nah kira-kira orang Lewi seperti itu, dia menjadi musuh masyarakat orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara sudah dapat gambarannya ya, Lewi itu orang yang seperti itu. Tetapi menarik sekali bahwa Tuhan Yesus kemudian datang menghampiri Lewi. Di mana? Di rumah cukai. Ya, di rumah cukai itu apa? Yaitu tempat memeras tempat memeras warganya sendiri. Disitulah tempat dia kumpulin uang untuk pembagian kepada negeri penjajah, negeri Romawi pada saat itu. Dan untuk keuntungan pribadi, dibagi-bagi di rumah itu. Menarik sekali Tuhan Yesus justru datang ke sana, lalu panggil. Apakah Tuhan Yesus waktu datang panggil, Lewi kamu harus berubah dulu. Lewi kamu harus bertobat dulu. Baru kamu bisa ikut aku. Enggak loh. Yang terjadi apa? Kamu ikutlah aku. Sesederhana itu. Berarti Lewi ini belum berubah. Tapi Yesus sudah memanggil dia. Lebih hebatnya lagi saudara kalau kita lihat pada ayat selanjutnya. Seperti misalnya di ayat yang ke-15 saudara. Dikatakan begini. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, di rumah Lewi, banyak pemungut cukai, ya saudara ya, banyak loh, bukan cuma Lewi loh, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang mungkin menurut kita nonsen, ya. Ini tidak seharusnya terjadi seperti ini. Tetapi justru itu dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, saudara. Dia tidak melihat bahwa kita ini siapa, dia tidak melihat bagaimana latar belakang kita, bagaimana dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dia langsung memanggil kita, dia ingin memulihkan kita. Saudara luar biasa. Bukankah murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, semuanya ya, seperti misalnya ada siapa misalnya Yohanes, ya kan, Thomas dan sebagainya, murid-murid yang lain. Itu semuanya kan dipanggil dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka itu masih belum bertobat, saudara. Tapi sudah diterima dulu oleh Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita, dan kita tahu bahwa ini adalah anugerah. Ini adalah anugerah yang sangat besar buat kita. Saudara bayangkan jikalau kita tuh harus bertobat dulu, baru Tuhan itu terima kita. Maka saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke surga. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Karena memang kita tidak mampu. Karena itu Tuhan Yesus menawarkan, dia mati dulu untuk kita. Dia terima kita. Dia buka tangan untuk pemeluk kita. Setelah itu baru terjadi perubahan secara progresif. Jadi urutannya jelas saudara ya. Menerima dulu, Tuhan Yesus menerima kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berubah hidupnya. Setelah itu baru kita bertobat hidupnya. Nah, pertobatan itu bagaimana? Itu terjadi secara progresif, saudara. Saya yakin begini, orang-orang yang benar-benar hatinya bertemu Tuhan Yesus, orang yang hatinya berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu hidupnya pasti akan berubah. Pasti ada perubahan, saudara. Jadi, saudara, hal pertama yang kita bisa renungkan daripada bagian firman Tuhan ini apa, saudara? Bersyukurlah, saudara. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus mau menerimamu apa adanya. Dia menerima Lewi apa adanya. Dia menerima murid-muridnya yang masih berdosa itu apa adanya. Dia juga mau menerima kita apa adanya. Bersyukurlah untuk hal itu, saudara. Nah, lalu saudara, ternyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini itu mendapatkan pertentangan ya. Kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan, mendapatkan pertentangan dari ahli-ahli Taurat. Dari orang-orang Farisi. Kenapa ditentang? Yaitu konsep upah tadi, ya kan? Konsep upah itu. Tuhan Yesus itu adalah seorang rabi. Dia adalah seorang ibaratnya orang suci lah. Ya. Orang suci tetapi makan bersama orang-orang berdosa itu nggak cocok sekali, saudara. Menurut orang-orang Farisi. Nggak boleh, itu nggak boleh seperti itu. Saudara, padahal
Jikalau kita perhatikan di Alkitab ya, mereka ahli-ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat setiap hari pasti membaca firman Tuhan. Tetapi mereka bisa berpandangan bahwa orang-orang suci, rabi nggak boleh berteman ya dengan orang-orang berdosa. Pemungut cukai nggak boleh. Padahal seluruh hukum Taurat, firman Tuhan itu kalau mau disingkat, itu hanya menjadi 2 hukum utama. Saudara tahu apa 2 hukum utama itu? Berbicara tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Semuanya itu ngomongin tentang kasih. Saudara, sangat miris sekali bahwa ahli-ahli Taurat ini bisa berpandangan seperti itu ya. Rajin ibadahnya mereka di hadapan Tuhan ternyata membuat mereka tidak sanggup untuk menerima orang-orang berdosa. Rajinnya mereka membaca Alkitab, membaca firman Tuhan membuat mereka menjadi anti terhadap dunia, menjadi anti terhadap orang-orang yang berdosa, yang hidupnya masih belum berubah. Saudara, saya yakin ahli-ahli Taurat ini tidak sedang menggunakan standarnya Tuhan dalam memperlakukan orang lain, tapi mereka menggunakan standar mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa, oh ini standar Tuhan. No, Tuhan Yesus langsung datang memberikan contoh bahwa standarku adalah aku. Memang mereka berdosa, tetapi aku menerima mereka terlebih dahulu. Saudara, jelas sekali mereka tidak sedang menggunakan standarnya Tuhan. Karena di dalam standarnya Tuhan itu ada anugerah. Di dalam standar manusia, dalam standar kita saudara, seringkali tidak ada anugerahnya. Saudara, itulah sebabnya bukankah kita seringkali jatuh dalam menuntut dan menuntut. Saudara, konsep upah ini saudara, akibatnya begitu sangat luas. Kita dengan anak kita misalnya. Anak kita salah sedikit, kita langsung marah. Kita langsung pukul. Kamu kenapa gak berubah? Udah dibilang berkali-kali, kenapa kamu gak berubah? Bersama dengan istri kita atau bersama dengan suami kita. Jatuhnya apa? Kita terus menuntut. Kamu harus berubah. Kenapa kamu sifatnya gak berubah-berubah? Akhirnya ribut. Ribut saudara. Bersama dengan rekan-rekan sekantor. Mungkin karyawan. Atau atasan. Hubungan sesama kantor saudara. Dengan karyawan-karyawan yang lain. Bukankah juga seperti itu? Kamu gak berubah. Kamu memperlakukan hal seperti ini pada aku. Jangan harap aku akan terima kamu. Kalau kamu mau aku terima kamu harus berubah dulu. Saudara, tanpa sadar saudara, ini menjadi habit daripada setiap kita. Saudara, bayangkan, jikalau kita berubah. Jadi yang pertama tadi kan kita menuntut ya. Kamu berubah baru aku terima. Sekarang coba diganti, dibalik. Aku terima kamu dulu. Meskipun kamu belum berubah, tapi aku mau belajar untuk menerima kamu. Di dalam keluarga aja deh, bersama dengan anak kita atau istri kita. Mereka masih nakal, anak kita ya, belum berubah. Tetapi kita bukannya berarti kita toleransi dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita tetap menegur mereka, tapi hati kita tetap menerima mereka. Oke, kita sayang mereka, kita tegur, setelah tegur kita sayang mereka. Ya, Papa sih pengen kamu berubah nak, ya. Papa pengen kamu bisa menjadi orang yang lebih baik, jangan melakukan hal seperti ini. Kita baik sama mereka, kita tetap menunjukkan kalau kita mengasihi mereka, kita menerima mereka. Saudara, anak itu akan merasa apa? Akan merasa safe, dia akan merasa aman. Ada sosok papanya, ada sosok mamanya yang tetap welcome sama dia. Dia mungkin masih bisa gagal, dia mungkin masih bisa jatuh. Tetapi dia tahu ada sosok papa, ada sosok mama yang masih sayang sama dia. Saudara, itu sebenarnya yang kalau dalam psikologi itu akan menjadi motivasi utama dia bisa berubah, saudara. Saya udah pernah sering bertemu dengan orang-orang di mana hidupnya setelah dia dewasa itu menjadi kacau. Dia sulit melihat Tuhan itu baik dalam hidupnya. Kenapa? Karena di masa lalunya orang tuanya itu sedikit-dikit marahin dia. Ada salah dikit langsung dipukul. Sehingga ketika dia udah beranjak dewasa, dia merasa ada sombong sedikit dalam hatinya. Dia takut berdoa sama Tuhan. Padahal seharusnya ketika kita ada berbuat dosa, kita tanpa sadar kita bisa sombong misalnya.
ya, kita ada sombong, atau kita misalnya tiba-tiba bohong. Bukankah yang benar adalah kita langsung datang kepada Tuhan minta ampun, bukan? Tuhan ampuni saya barusan bohong nih, saya barusan sombong nih, Tuhan pulihkan hatiku. Bukankah yang seharusnya seperti itu? Kita datang minta maaf pada Tuhan. Tetapi yang terjadi pada orang-orang yang saya kenal itu apa? Mereka tidak berani datang pada Tuhan lagi. Dan saya tidak tahu apakah saudara seperti itu. Ketika saudara merasa ada dosa, apakah saudara datang pada Tuhan atau justru saudara makin menjauh dari Tuhan? Saudara, mengapa kita menjauh dari Tuhan? Karena kita memiliki konsep upah itu. Kita harus berubah, kita harus 100% sempurna, barusan kita berhak datang pada Tuhan. Saudara, itu salah. Nah, saudara, mungkin saja latar belakang keluarga saudara itu membentuk kita seperti itu. Oleh karena itu saya mendorong untuk papa mama terhadap anak-anaknya, mari ketika anak kita berbuat salah, kita tetap tegur mereka, kita nasihati mereka, tetapi setelah itu kita terima mereka. Jadi kita mesti bisa bedakan nih, antara apa? Antara perbuatan mereka dengan pribadi mereka. Terhadap pribadi mereka kita tetap harus sayang, saudara. Kita harus terima mereka. Perbuatannya kita gak suka. Jadi kita benci perbuatannya, tapi kita sayang orangnya. Terhadap anak-anak kita, mereka tentu akan merasa safe. Demikian juga hubungan suami istri, saudara. Biasanya suami istri kan jatuhnya suka saling menuntut. Kenapa bisa ribut? Karena yang suami punya keinginan tertentu, istri juga punya keinginan tertentu. Ayo kamu berubah. Yang suami juga, ayo kamu berubah. Ya kapan berubahnya? Tapi bayangkan kalau sama-sama aku terima kamu. Yang sang suami juga, aku terima kamu. Ya kan? Saling menerima. Di situ baru terjadi saling mendukung. Ayo kita sama-sama berubah. Saudara, beda sekali saudara. Nah, hal itu juga bisa berlaku terhadap sesama karyawan, bukan? Terhadap orang-orang rekan kantor kita, bukan? Tentu hubungan itu akan menjadi lebih indah. Karena itu saudara, sebagai murid-murid Kristus, seharusnya kita tuh belajar seperti Kristus. Jangan seperti dunia ini, saudara. Yang harus menjadi panutan kita itu adalah siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang menerima orang sebelum mereka berubah. Tentu Yesus tidak menerima perbuatan dosa mereka. Tetapi untuk pribadinya, orangnya, Yesus terima apa adanya. Saudara, jikalau kita itu baru menerima orang-orang yang sudah berubah hidupnya, saudara, maka kita menjadikan dunia ini sebagai panutan kita, bukan Kristus. Yesus Kristus mengatakan di bagian firman Tuhan yang lain, dia mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi seperti Bapamu di surga, yang mengasihi, menerima orang-orang yang jahat. Saudara, pengampunan saudara, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu saudara, saya mengajak saudara, mari kita mau lepaskan standar penilaian kita. Lepaskan standar penilaian kita. Tapi kenakanlah anugerah Tuhan. Kenakanlah anugerah Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita bisa pelajari. Pertama, kita apa? Bersyukurlah karena Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Kalau enggak, kita enggak ada jaminan kita bisa selamat. Bersyukurlah. Tetapi yang kedua, apa saudara? Beranugerahlah kepada sesamamu. Jadi satu sisi kita sudah terima anugerah dari Tuhan, bersyukurlah. Kemudian kita juga beranugerahlah kepada orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, rekan sekantor kita, teman-teman karyawan kita, bahkan teman-teman gereja kita. Beranugerahlah pada mereka. Meskipun mereka belum berubah, tapi kita tetap sudah menerima mereka 100%. Kita terima mereka, sayang mereka, saudara. Di samping itu kita akan menegur mereka, menasehati mereka, menuntun mereka, supaya mereka itu hidupnya berubah. Tuhan sudah beri kita anugerah, maka mari kita sebagai murid-muridnya, juga kita mau beranugerah pada sesama kita. Saudara, kita berharap dunia ini bisa jadi lebih baik. Amin. 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 Kita berharap dunia ini bisa menjadi lebih baik. Tapi kabar buruknya saudara, hal itu sangat sulit terjadi. Mengapa sulit terjadi? Karena orang-orang yang hidup di dalamnya itu orang-orang yang saling menuntut, saling menghakimi satu sama lain. Yaitu, kamu harus berubah baru aku bisa terima kamu.
orang-orang di dalamnya dipenuhi oleh seperti itu. Karena itu sangat sulit dunia ini bisa menjadi lebih baik. Saudara, mulai dari kita. Mari itu boleh dimulai dari kita. Kita bukan menuntut orang lain, tetapi kita menerima mereka. Kita mengasihi mereka dulu. Setelah kita menerima mereka, setelah kita mengasihi mereka, baru kita menasehati mereka. Jadi jangan salah, bukan menasehati dulu, saudara, tetapi kita terima dulu. Setelah kita terima, kita kasihi, tentu nasihat-nasihat kita itu akan lebih bijaksana. Nasihat-nasihat kita itu akan lebih masuk dalam kehidupan mereka. Saudara, teladanilah Kristus dan jadilah teladan bagi dunia. Mulailah dari kita. Tentu saya percaya nantinya dunia kita semoga bisa menjadi lebih baik. Dimulai dari kita, anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Hari ini kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami tidak menuntut orang-orang lain. Tuhan, orang-orang di sekitar kami hidupnya mungkin masih amburadul. Hidupnya mungkin masih belum berubah. Anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, teman-teman kantor kami, Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kami jengkel, kami muak melihat hidup mereka yang belum berubah. Tetapi Tuhan, kami mau belajar seperti Kristus yang bisa menerima terlebih dahulu orang-orang yang belum berubah ini. Setelah itu baru ada nasihat demi nasihat yang diberitakan. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh serupa Kristus, kami boleh menerima terlebih dahulu. Karena Tuhan juga sudah menerima kami apa adanya. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan dan kami mau belajar beranugerah kepada orang-orang sekitar kami. Tolonglah kami, Roh Kudus, tolong kami supaya besok hari Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu ini, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kamu membuka persembahan, sekalian membuka persembahan kenaikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, putar syukur dan sembah.
Tuhan benar, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, sehingga hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus bagi kami semua, sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan, saat ini kami datang bersatu hati berdoa di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan seluruh dunia dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang menjaga dan melindungi mereka semua. Keluarga-keluarga yang berduka kiranya Tuhan yang menghiburkan, memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini dan segala dampaknya ya Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan kami tahu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang telah memberkati hidup kami dengan limpah. Bila Tuhan juga menolong kami boleh senantiasa mempersembahkan kehidupan kami yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan diri kami untuk setia melayani Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap jemaat DCS Medan dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan hidup mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang topang. Yang sedang menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan. Dan segala pergumulan jemaat Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan yang membuka jalan buat mereka semua. Dan bila setiap jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh dalam iman kerohanian, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Mengenaikan doksologi. Kiranya kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama meskipun secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saudara, malam hari ini jam 7:30 saudara ya. Jadi jam 7:30 malam hari ini kita ada Sunday Talk melalui via Zoom. Bagi saudara yang belum memiliki aplikasi Zoom, saudara dapat mendownload terlebih dahulu di Play Store. Saudara diharapkan saudara boleh ikut bersama-sama, kita boleh mengakrabkan kembali
hubungan jemaat satu sama lain melalui Sunday Talk ini, dan juga kita bersama-sama boleh belajar firman Tuhan. Temanya cukup menarik, gereja yang remeh, akan disampaikan oleh Evangelis Arthur Chandra dari BCS Central Park. Maksudnya apa ini ya, gereja yang remeh? Saudara ikutilah malam hari ini jam 7:30. Kemudian untuk Sabtu depan akan ada webinar khusus untuk para youth. Jadi untuk youth BCS Medan diharapkan saudara boleh mengikuti webinar ini dengan tema Soulmate versus Soulmate. Jadi bagi saudara yang belum memiliki pasangan hidup atau sedang mencari pasangan hidup, saudara adalah orang yang sangat cocok dan sangat tepat untuk mengikuti webinar ini. Kita akan sama-sama belajar bersama dalam hal pencarian pasangan hidup Sabtu depan jam 7:30 malam juga. Baik saudara, demikian warta yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Saya harap saudara di rumah selama seminggu ke depan dapat tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.